too bright. Oh no. Hi guys. Sejujurnya lightingnya very bad. Tapi how else are we going to live if lighting is like this? Okay, udah ya guys. Wanna tell my friends but you tapi tangguru ku masih meragu. Hi guys, it's been a while. Nggak tahu guys, aku tuh udah lumayan lama banget tidak live TikTok. It's been like a month. So yeah, I'm back here. Suaranya kenapa? Pasti gabut. Sebenarnya aku habis ngedit sih guys. Aku nggak gabut-gabut banget, tapi kayak aku emang menyempatkan untuk nge-live di TikTok because it's been quite a while. Dan aku tuh lagi bingung soalnya lighting di meja aku tuh jelek banget. Jadi apakah kita harus pindah tempat? Atau nggak perlu kah guys? Tapi aku tuh pengennya di sini soalnya aku lagi ngawasin Miu. Miu tuh belum bobo. Nanti pergi nggak ke final binus? Sejujurnya aku nggak tahu sih, tapi kayaknya enggak. Tanggal berapa ya itu final binus ya guys? Nah ini, I think this is better. Nggak di YouTube, no, because karena di YouTube-nya nanti. Kucing kah, bukan Mio tuh. Mio itu adalah anjingku guys. Guys, aku lagi gemes sama lightingnya, gimana ya? Lightingnya jelek nggak guys? Kayak terlalu too much, you know. Do you know? It's like too much. Nih, kalau kayak gini lebih too much lagi nggak guys? Kalau lebih suka yang ini apa yang tadi? Ini lebih terang sih. Kenapa blur? Kayaknya karena aku habis makan Indomie kan guys. Terus mungkin minyaknya ada yang apakah masih blur? Karena aku habis makan Indomie terus dia agak muncrat dikit, I think. Jadi dia kayak gitu deh. Bagus blur gini. Dia blur gini tuh jadi kayak filter sih guys. Aku tuh cuma takut Miu tuh mainin pipat guys. Karena sekali dia mainin pipat ya, dia tuh pipisnya sembarangan. Sebel aku guys. Jadi aku tuh lagi pengen beli a new pipat for her. That blur gini kayak apa? Kayak apa? Blur. Nggak ketemu lagi lah. Nggak ketemu tadi komennya apa guys. Sorry. Leo, thank you. Is this the same Leo as the one on my stream? When ya disapa. Halo. Nikah mau nggak? Belum. What kind of question is that guys? Blurnya macam film. Padahal ini udah aku benerin sih. Udah aku bersihin. Ya sudahlah. Miu mana kak? Miunya lagi aku suruh bobo. Aku udah taruh di kandang. Kandang itu bener-bener di depan aku guys. Jadi aku bisa mengawasi dia. Jadi kalau di bandel, aku langsung ngomel-ngomel. Jadi kalau misalkan dia bandel, kalian akan melihat aku marah-marah. Tapi ya jangan didoain dia bandel. Kalau nggak, kalian akan melihat aku marah-marah. Oke guys. Jangan lupa untuk like stream ini sampai 1 juta likes.
Mas bronya mana? Guys, kapibaranya tuh nggak dijual guys, tapi cicinya kemarin bilang dia mau jual raccoon karena raccoonnya beranak. Tapi ya ampun guys, ngurusin anjing aja susah, apalagi raccoon guys. Kan tau raccoon itu apa tah? Raccoon apa ya? Raccoon bahasa Indonesianya apa? Jujur nggak tahu. What shape is your necklace? My necklace, I have 2 pendants. Capybara. Aku juga gak punya tempat untuk memelihara capybara, karena capybara yang kemarin aja size-nya 27 kilo dan dia tuh bisa sampai panjangnya semeter 2 meter guys. Nggak 2 meter sih, lebay, semeteran. Jadi kayak harus tempatnya tuh harus gede banget, and I just don't have it yet. And I don't want to. Kenapa? Karena repot guys, ngurusnya tuh ribet banget. Kenapa? Mamiku manggil aku guys. Nih, ini bentuknya N. It's my initial. And then this is a square shaped necklace pendant, a small one. Sebenernya gak ada aslinya sih. Aslinya gak ada artinya. Gak ada aslinya. Aslinya gak ada artinya sih gitu. Ribet gak ngurus capybara? Jujur aku gak tahu guys. Itu tuh cafe. Aku tuh datang ke cafe capybara. Jadi di situ aku di situ cuma sejam foto-foto sama capybara. Terus tak kasih makan. Terus aku makan, minum, terus aku pulang. Jadi kalau kalian nanya aku ribet apa enggak ya, mana aku tahu ya guys ya. Aku lo nggak pelihara. Bau gak bau? Kalau misalkan kalian nanya bau atau enggak, jawabannya adalah bau. Baunya tuh kayak bau kebun binatang, paham gak sih? Karena mungkin dia makannya hay kan. Dia tuh bulunya tuh kayak bulu kuda, lebih kasar dikit. Jadi menurut aku baunya kayak kuda. Tapi pupnya nggak tahu deh bau apa enggak ya. Soalnya kan kalau kuda kan dia udah gede banget, terus kan dia emang jarang dibersihin, kotor. Dia di jalanan dia keringetan. Tapi kalau capybara, I think if kuda baru mandi pun wanginya sama capybara. It smells. Makanya karena bau juga aku tidak mungkin ingin pelihara capybara guys. Aku mencium bau pupnya Mio aja jujur sudah pupnya tuh bau. Menurut aku bau sih. Mungkin karena aku juga deh yang kayak gampang ilfeel kok sama bau binatang ya. Maksudnya kayak gampang gitu loh guys. Ya gampang ilfeel, jadi kayak baunya menyengat. Dan karena baunya menyengat, dia ngapain? Aku tidak suka. Oi, Leonardo da Vinci. Bukan, ini siapa? Lea, thank you. BTR itu apa kakak? Bigetron, bukan bentar ya guys. By the way, video aku di-repost sama Eyelid ke story. Aku baru buka TikTok kan. Aku tuh lagi jarang buka TikTok. Tapi aku sudah menyiapkan konten baru untuk kalian. Bukan konten baru sih, it's the same content type. Tapi aku pengen kayak tekunin that one type content supaya nggak nyampah gitu loh video-videonya. Nggak terlalu banyak nyampah. Kalian lihat storynya Eyelid sekarang. Video aku dimasukin ke storynya Eyelid di TikTok. Terus video aku itu yang nomor 1 guys. Yang pertama di repost hari ini. So aku tuh baru buka TikTok and then directly I found out that Nadine ini cewek ya kakak. Terus kalau aku bukan cewek aku apa? Aku urung bobo. Wanna tell my friends about you, tapi tunggu dulu. Kenapa kameranya kayak blur? Karena ada minyak dikit. Karena tadi aku habis makan Indomie terus minyaknya muncrat. Mio, Nono. Bandel dia guys, dia sudah mulai bandel.
Miu. Nih ya guys, kalau misalkan dia bandel ya, aku itu harus ngomelin dulu ya guys. Itu enggak, Miu enggak ngomong gitu. Sana, sana. Tunggu, kita ngomelin dulu dia guys. Boleh. Udah guys, sudah kita omelin guys. Semoga baik-baik aja dia ya. Mie apa? Indomie kuah 2 bungkus tadi guys. Soalnya aku lapar. Karena aku tadi makan apa ya? Tadi pagi aku tuh makan es krim aja. Terus aku makan pagi sore makan nasi padang. Terus aku sore mau makan. Terus makan lagi tadi jam berapa ya? 7, 2 bungkus Indomie karena aku lapar. Dan metabolismeku tuh lagi cepet gitu loh guys. Aku tuh lagi banyak makannya. Tapi beratku anehnya masih 49 guys. Kalian yang bilang aku cabian, entah kenapa tapi beratku tetap 49. Ya naik sekilo sih. Cuman kayak naik sekilo tuh, aku tuh biasa cabi tuh 50, ya 49 pasti. Makanya aku ingin memaintain. Bahkan kadang tuh aku nimbang tuh 48. Emang boleh komen-komen rasis gitu? Kak, tolong spill etalase 3. Leo, thank you. Etalase 3 apa? Hoba, thank you Hoba. Pernah lewat 50 nggak Din? Apanya? Ryan, thank you. Kalian jangan repot-repot kasih aku di live TikTok ya guys. Gak usah repot-repot ngasih stiker guys or gifts because it's expensive. Kapan nge-live ngegitar lagi imut? Aku imut. Makasih ya. Hai Kak Yuda. Kapibara. Kalian tuh mengira posan kapibaraku tuh aku yang pelihara tah guys? Hah? Pertama banget di story highlight. Iya kan Gun, ya ampun. Aku aja shock. Aku kayak, apakah artinya mereka sudah melihat muka aku? Ataukah enggak sih, sebenarnya aku lebih excited satu sih. Apakah tandanya CEO Hype sudah melihat muka aku? Terus aku kalau misalkan ke Korea bisa nggak aku mampir ke kantornya gitu? Hai Pidinim, kamu mau gak rekrut aku? Arya, thank you. Aku lebih excited itu sih daripada dilihat member Eyelid. Karena mungkin karena aku sama member Eyelid kayak sumuran kan. But I'm also a big fan of them. That's why I am very happy that I got reposted by Eyelid. Besok ke Papua yuk. I really wanna go to Papua. Aku pengen banget ke Papua guys, tapi aku belum pernah ke Papua. Dan belum sempet juga ke Papua. Soalnya lumayan sulit gak sih ke sana tuh guys, kayak because we have to like know someone who lives there since the resources aren't that much yet. Mending kayak seumur hidup atau nikah muda? Ya kayak seumur hidup sih aku sih. What question is that guys? Kalian tuh kasih pertanyaan tuh lucu tau guys, kayak why would you ask me that? Gitarnya mana Dian? Ada satu di belakang, ada satu di sampingku, ada satu di sampingku. Satu lagi di bawah. Masih. Di bawah apa di sebelah kamar sebelah? Kayak di kamar sebelah deh. Kak suka parfum cowok yang kayak gimana? Jujur aku nggak tahu sih suka parfum cowok yang kayak gimana. But I have a favorite perfume. Karena menurut aku semua parfum mau cewek mau cowok tuh sama guys. But I have a favorite scent. I really love scents that are powdery, musky, and floral centered scents.
Jadi there's this one brand that I really like. Aku tuh suka banget sama Ferragamo Misteriosa atau Misterioso yang warna hitam. Dia tuh perfume bottle-nya kayak botolnya tuh kayak persegi panjang warna hitam terus ada pitanya. And I also like enggak sih, that's my favorite. I don't have any other like ultimate favorites. Aku juga suka Lancome sih yang warna pink, yang idol, yang persegi panjang tinggi pink. I also like that one. And I also like thank you. Itu siapa yang ngasih aku guys barusan guys? Ariata. Terima kasih guys, tuh kan guys. Maaf ya, aku kalau di TikTok tuh kalian tuh nggak keliat. Jadi makanya jangan repot-repot memberikan gift gitu guys. Harusnya dia bisa deh. Aku harusnya bisa ngeliat kayak yang ngasih aku terakhir siapa. Terus tapi caranya gimana ya? Few details tah. Jadi aku bisa lihat namanya. Bukan. Gimana ya? Okay, now let's do a Q&A. You guys can ask me any questions. Kalian bisa tanya aku pertanyaan apapun dan aku akan menjawab sebisa aku. Dan pertanyaan yang aku jawab ya pasti yang pengen aku jawab. Kalau misalkan nggak kejawab, itu antara nggak kebaca atau pertanyaannya kurang aku pahami, atau yang ketiga nggak pengen aja menjawab. Thank you Leo. Not lip care. I don't have a lip care. I used to have, but I lost my lip mask. My lip mask was from Laneige, but I lost it in Surabaya. So I don't use anything. Nothing. I use nothing now. Jadi lip mask aku aslinya aku pakai lip masknya Laneige guys, tapi pas aku kemarin ke Surabaya hilang, ketinggalan. Aku tuh antara ketinggalannya di hotel atau di hotel satunya. Ininya di hotel ketinggalan. Di toilet hotel guys, karena kan aku skincarean di toilet hotel kan guys. Your English accent is so good. Actually, I was kinda insecure about my accent because it doesn't sound Western-y English, you know. It sounds like Indonesian English or Chinese English or like Asian English. So I was actually kind of insecure about my accent since when I speak in English, I tend to like pronounce it in a different way than how people usually pronounce it, you know. Hari ini kegiatannya apa aja? Hari ini aku ke gereja untuk mengantar mamiku. Terus menunggu mamiku, aku ke Jakarta Premium Outlet. Aku ke Jakarta Premium Outlet untuk BTR Citra invites you to co-host. Coba accept ya. Citra! Kok bisa? Iya bisa. Kok bisa? Kita udah lama banget gak ketemu. Kita terakhir ketemu kapan, Cit? Kapan ya? Udah lama banget lagi. Kayak kita terakhir ketemu tuh playoff tuh bulan apa ya? Bahkan sebelum playoff. Kayaknya iya ya, playoff ya. Aku gak datang playoff. Oh iya deng. Sebelum playoff. Sebelum playoff tuh kapan ya? Nanti nggak datang playoff ya? Enggak, aku kan pas yang hari kedua apa ketiga, aku kan kuliah kan, jadi aku baru bisa datang Sabtu. Tapi ternyata Sabtu udah gak main. Sedih banget. Oh iya benar. Kapan ya? Udah lama banget. Tapi kita nanti ketemu kan, kamu tanggal 9 datang kan? 8 ya Senin? Oh 8 dulu ya? 9 yang mana nih?
Binus. Ah. Oh iya, aku udah tahu. Kamu tanggal Ayo, guys. 8 datang nggak? Yang itu. 8 datang. Oh Tapi ya, aku sama, datang sama. Aku sore. juga Aku datang. datang kayaknya jam 6. Aku belum lihat jadwal sih, belum lihat jamnya. Rachel datang jam 5 kan. Jujur ini kita kayak fit call sih. Kita nggak kayak nge-live sih. Aku takut tiba-tiba asbun gitu loh. Aku takut tiba-tiba kita Kamu mengatakan sesuatu. kamu bahasnya yang ini aja. Citra mengkilat sekali mukanya, berbinar sekali mukanya. Aku bahagia, Nadine. Enggak guys, tanggal 8 tuh enggak buat publik guys. Iya. Ayo kita Q&A. Kalian tanya pertanyaan yang bisa aku sama Citra jawab. Boleh, guys. Tapi komenmu sama komenku tuh beda ya? Beda. Gak apa-apa, kamu sebutin aja. Nanti aku juga sebutin pertanyaan-pertanyaannya. Tren kalkulator lagi, Kak. Boleh. Thanks Mimin Dewa. Oh my God. Sering ketemu gak sih kayak berdua di Binus? Fun fact, kita gak pernah ketemu di Binus, guys. Gak pernah sama sekali. Mio. Karena apa ya? Udah nggak, maksudnya kita nggak satu kampus juga. Thank you Mimin Dewa. Iya, Citra tuh di Kemanggisan Anggrek. Aku tuh di Kijang. Jadi kayak kita nggak pernah ketemu gitu. Iya. Kita bakalan ketemu tanggal 8 ya guys. Jadi stay tune ya. Kalau kita ingat kita bakal live. Oke, betul. Citra sempat di ospek sama Nadine nggak? Enggak guys, aku nggak nge-ospek guys. Thank you Mimin Dewa. Kirain kalem, malah kalem sama Citra. Emang iya ya? Iya. Tapi kalau pada kamu sih Cit, emang. Enggak, Din. Enggak ya? Enggak, Din. Kalau ketemu langsung mungkin aku lebih diem. Thank you. Nadine mah teriak-teriak mulu. Ya guys, oke kita akan kalem ya guys. Kita bakalan. Kita kalem guys. Itu ya, aku harus mengomeli anjingku karena dia. Bawa dong, Nadine bawa dong. Aku pengen lihat. Tanggal 8 aku bawa ya. Thank you. Oh my God. Citra juga belum ketemu Miu. Yang ketemu Miu tuh Ceregi. Iya, aku pengen banget. Nih. Nah, main sini. Padahal tuh tadi dia udah ngantuk, terus tiba-tiba dibangun lagi. Wow, terima kasih. Nah. Namanya siapa, Din? Namanya siapa? Miu. Langsung saja dibaca. Ya ampun. Real kalem Citra. Kita kalem kok guys, dua-duanya guys. Iya, kita kalem. Kita cuma beda 2 hari. Tapi aku setuju sih, menurut aku emang kaleman Citra. Maksudnya dari cara ngomong tuh lebih bawel aku lebih banyak rocos. Aku tuh kalau ngomong cepet. Citra tuh kayak dia tuh ngomongnya tuh lebih singkat gitu tuh. Lebih apa? Kamu tuh ngomongnya nggak senyerocos aku, paham gak sih? Tapi enggak, kayak kamu kan juga ngomongnya cepet kan. Nah, aku juga sometimes ngomongnya cepet juga, Din. Nah, Citra tuh cepet kalau lagi cerita doang. Kalau dia ada yang harus diceritakan, dia ngomongnya cepet dan banyak, guys. Tapi kalau enggak ya dia enggak. Dia kalem. Thank you. Thank you, Leo. Gak ada Regika. Bobo tak, Ciregi. Enggak, guys. Ciregi lagi tidak live, guys. Kok kamu bisa tahu aku? Emang bisa lihat ya, Cit ya? Jadi tadi di komenan tuh pada bilang kalau misalkan kamu live gitu. Terus kayak aku lihat kan di sini. Terus ternyata bisa aku undang kamu deh. Tadi aku sampai takut tiba-tiba fake account. Cuma untung ada tulisan friends. Enggak. Makasih Mimin Dewa.
Ayo guys, apa questionnya guys? Iya guys, nanya-tanya bacain yang mana? question. Aku udah jarang banget nge-live tau, Din. Udah jarang banget. Aku juga, aku hampir sebulan. Enggak sih, aku masih baru-baru berarti. Aku hampir sebulan nggak live. Kayaknya lebih jarang kamu. Aku masih sempet. Jadi kapan kita nongkrong? Katanya Citra mau ikut. Kata Mimin Dewa. Oh, Citra lagi di mute. Baru nggak aku guys. Tunggu ya, kita tunggu Citra ya. Citranya lagi mute. Dan jujur sambil Citranya di mute, aku akan merapihkan pipetnya lagi karena Miu berantakin lagi. Siapa yang bolehin? Diberantakin gitu. Hey. Hey. Aduh, Hai guys. Ini udah ada belum Din suara aku, Din? Ada. Oke. Ci, tunggu ya. Aku harus rapihin Miu sebentar aja. Oke. Karena dia menggigit-gigit pipet dan aku sangat pusing. Ha. Kalian di sini sama Citra dulu ya. Oke. Iya guys. Miu. Ayo guys, tanya-tanya aku sama Nadine. Main kartu. Citra kesibukannya apa sekarang? Aku sekarang lagi sibuk kuliah. Terus aku juga lagi sibuk kalau ada kerjaan gitu. Terus kayak endorse paling guys. Dan Nadine mau disuruh sama Citra dulu. Gak apa-apa, kalian nontonin aja. Tanya-tanya nanti aku bantu jawab. Fiksi apa? Ini aku balas komen yang lain. Tar dulu guys, ini apa? Sabar ya. No is reserve. Hai guys. Hai, semangat terus kalian, terima kasih. Aku dari sebelah dikasih nonton kursi. Hai guys, gak apa-apa lagi beresin anjingnya dulu. Gak lah guys, dibawa aja guys, dia repot. Hai Miu. Bandel. Lucu banget. Itu apa sih, Din? Ininya apa Dia deh? tuh pom campur pudel. Gemes banget. Makanya dia badannya cebol, tapi dia tuh keriting dikit rambutnya. Tapi dia bisa gede gitu nggak, Din? Paling gede 3 kilo, nggak gede banget. Itu tuh kayak semana ya, segini. Lucu banget. Kayu hampir jatuh kan? 2 kalinya inilah. Dingin lagi. Oke, kita akan membaca pertanyaan. Karena makin. Citra nggak bisa lihat komennya aku guys. Aku juga nggak bisa lihat komen Citra. Jadi Iya. Bench. Cit, ada yang minta disapa kamu, tapi komennya di live-ku. Minta apa? Dia bilang I have upcoming exam, dia ada ujian. Dia minta diucapin good luck Benji. Hai, good luck Benji. Lucu banget sih guys. Mau minta disapa ya ke live-nya Citra tuh guys. Tapi sampah kayak seru banget live bareng gini. Jadi nggak bingung ngomong ya? Nadine emang suka live malam. Aku live selalu malam, tapi aku nggak sesering itu, nggak yang kayak tiap malam aku live gitu, enggak. Paling kayak seminggu, sebulan sekali, sebulan 3 kali gitu. Aku jarang banget sekarang. Sibuk banget kuliah, Nadine. Maba. Kamu ikut TFI kah? Ikut apa? Itu yang kamu sama anak-anak yang ngajar anak-anak tuh TFI kah? Iya. Tapi itu beda lagi, itu volunteer beda, bukan dari BINUS. Oh, aku kira tuh BINUS. Cuman saya ingatku BINUS tuh logonya merah, kamu biru kan? Iya, enggak kok bukan. Aku malah nggak tahu ikut-ikut kayak gitu di BINUS gimana. Ada, tapi harus daftar, terus kita harus, menurut aku agak ribet sih. Kalau misalkan kita kayak ada kerjaan agak repot. Iya sih, benar. Mendingan yang kamu bisa volunteer kapan aja.
betul. Citra itu semester 1 guys. Iya. Jurusannya apa, Cit? Aku Markom, Marketing Communication. Ada statistik ya? Nanti semester 3 Nadine. Oh, ini semester 3. Sekarang belum ada. Belum ada. Statistika, nanti deh. Aku kayaknya masih ada soal-soal. Siapa tahu kamu kayak perlu. Ah, boleh, 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 boleh. Statistika tuh susah banget. Ah, Aku nggak boleh. ada tahu apa ya. Statistika harusnya ada deh. Apa enggak ya? Mungkin catatan. Soal nggak tahu dia ada apa. Iya, catatan aja nggak apa-apa Nadine. Nadine semester berapa? 3 ya, Din? 3. 3 Aku guys. setahun atas Citra kan. Pokoknya dia setahun tuh 2 semester. Jadi 12 apa? Aku baju. sekarang lagi fokus apa? Ngobrol guys. Oh, apa fokus ini ya? Fokus kuliah, kerja. PK itu apa guys? Oh PK iya, itu dari tadi komenannya kayak gitu nggak ngerti. Spill pesan dong, pertama. gitu. Oh, kamu dulu. Spill apa? Thank you, Elian. Tadi ada yang nyuruh kamu spill apa, Cit? Spill apa? Oh, enggak ya? Ini, ada yang bilang first impression ke each other. Nadine dulu. Kita ketemunya tahun lalu, tahun 2024. Januari ya. Pertama kali banget tuh di mana, Cit? Di GetronCon ya, BTRCon? Iya kayaknya. Tapi enggak. Apa konten dia, Din? Iya deh. Berarti tuh Nadine sama Citra. Tuan siapa? Tuan Citra 2 hari. Tuan aku 2 hari, guys. Itu tuh kayak kembar gitu loh, guys. Tapi beda 2 hari aja. First impression aku ke Citra adalah sama sih, Citra gak berubah sih dari dulu sampai sekarang sih sama guys. Gak ada yang berubah sama sekali dari dulu. Emang dia menurut aku di Bigetron itu salah satu yang paling kalem setelah Marsha. Tapi Marsha Dan beneran kalem banget sih, Din. mungkin kalau rame dia kalem, tapi kalau dia cerita juga dia banyak cerita. Tapi maksudnya kalau yang di rame-rame kalem tuh kamu, Marsha, Ciselin, udah deh, sisanya masih. Kamu juga masuk, Nadine. Nadine tuh juga kalem, guys. Pertama kali aku ketemu Nadine tuh Nadine kalem. Jaim kali ya. Karena Jaim. kan aku baru kan guys, kan aneh kalau aku yang rocos. Aduh, lucu banget. Iya, terus aku inget awal-awal tuh bukan lebih GetronCon ya, Cit? Bukan lah, kayak BTRCon deh. Jujur, lupa banget Nadine. Oh, bukan. Jujur aku juga lupa, guys. Si Luka yang kalem. Jujur aku lupa sih. Hai, guys. Berarti sekarang aku sekarang tambah kalem apa lebih kalem dulu ya? Jujur lebih kalem dulu, Din. Tapi kayak maksudnya masih kalem. Cuman sekarang kamu udah banyak ngomong aja. Mungkin karena aku udah kenal dulu kan aku bener. Udah gak jaim-jaim, bener-bener. ya. Itu cewek apa cowok, Din? Miungnya itu? Cewek. Cewek. Tapi dia sangat aktif seperti cowok. Tapi aku pikir dia cowok. Karena hitam kan? Iya. Karena bulu dia hitam, tapi dia cewek. Tapi Tadi tuh aku galau antara pengen ini atau yang satu lagi. Nah, satu lagi tuh cowok, mukanya lebih cowok lagi. Nanti deh pas ketemu aku tunjukin. Tapi kalau anjing kayak gitu better cewek apa cowok? Cewek. Aku tanya-tanya orang, ternyata katanya cewek soalnya cowok itu suka marking. Jadi mereka pipisnya kayak lebih berantakan. Karena kan mereka angkat kaki kan, ke samping kan. Kalau cewek kan dia kayak ke bawah. Jadi lebih nggak berantakan. Terus kalau cowok tuh lebih apa ya? Lebih rapat ngurus sih katanya. Kayak dikit-dikit pipis gitu loh, kayak beser gitu. Oke. Cid bilangin Nadine katanya mau mukbang. Katanya Nadine mau mukbang. Udah guys, aku udah mukbang.
Makanya di YouTube, bukan di Oh, TikTok. Miminya mau ditukar sama anak kambing, mau nggak dia kira-kira? Enggak Mungkin nih. kamu disuruh nukar sama anak kambing. Kamu mau nggak? Kali guys, aku nggak ada kurban-kurbanan guys. Ngapain aku tukar sama anak kambing guys? Lucu banget. Itu Mionya punya akun IG. Iya punya guys, tahu aku punya deh. Mio punya akun IG kan? Iya, Only punya. Lady Miu. Bener punya. Mukbang bareng Citra kapan? Wani Boleh. Piro guys. Kita Apa? harus nyogok Citra baru Citra mau mukbang. Harus apa? Harus apa, Din? Harus nyogok Citra baru mau mukbang. Jenguk apa tuh? Miu-nya mulai dia kalau kalau digendong dia nggak bisa ngapa-ngapain soalnya. Gak ada rencana pelihara sesuatu Kak Cit? Ada guys, sebenarnya ada. Cuman kayak karena aku masih tinggal sendiri dan repot, aku aja masih sibuk banget. Jadi belum deh. Jujur repot sih, aku aja udah kayak lama nggak bikin TikTok. Sebenarnya jujur salah satu alasan adalah karena punya anjing. Aku kayak waktuku untuk diriku tuh berkurang. Mungkin kalau dia udah agak gede lebih enak sih karena bisa Bener. Tapi tinggal kayaknya kayak jadi gak kesepian gitu loh, Din. Menurut aku. Iya sih, cuman nggak kesepiannya bener-bener kayak 24 jam kita nggak bisa sendiri gitu loh, Cip. Tapi Dia butuh males banget. perhatian. Sebenarnya salah satu aku pengen pelihara sesuatu tuh gara-gara biar gak kesepian. Tapi dipikir-pikir takut jadi gak keurus sebenarnya. Masih bukan. Makanya aku pelihara karena emang udah pengen dari kecil sih. Gimana di kosan guys? Gak pelihara kucing gitu. Pelihara tapi di rumah. Nah, kalau kucing setahu aku lebih gampang. Dia tuh kayak bisa bersihin sendiri. Terus mereka nggak manja-manja banget kan. Nggak yang kayak harus ditemenin 24 jam. Oh, tapi setahu aku malah anjing tuh lebih mandiri apa enggak, Din? Tidak. Enggak. Enggak. Aku kira dia anjing tuh lebih mandiri gitu loh. Soalnya kalau anjing itu dia tempat potinya kan kayak kapas doang kan. Jadi nyerap doang. Jadi kalau dia pup harus tetap kita angkat. Kalau nggak dia injak kan bau banget kan kayak dikotor. Setahu aku dia bakal pintar nggak akan diinjak. Emang diinjak ya? Ini mah diinjak yang ini. Soalnya mungkin masih kecil, bayi. masih kecil, masih Iya, kecil. masih kecil. Kalau misalkan kucing kan mereka pakai litter box. Jadi kalau mereka membuang kotorannya, dia langsung ngeras jadi batu kan. Bener. Itu gampangnya pertama di situ. Terus kucing nggak perlu kita mandiin rutin. Karena dia bisa jilat-jilat badannya sendiri. Nah ini tuh kalau nggak dibersihin bau. Iya, iya benar. Tapi kayak dia mandi berapa hari gitu? Berapa 2 kali? minggu sekali, sebulan sekali. Oh, 11 Sekarang kan masih 2 minggu sekali. Cuma nanti kalau udah gede paling sebulan sekali. Oke. Ayo kita bukan truth or dare sih guys, tapi kan kasih pertanyaan itu yang seru gitu loh guys, yang Iya, kayak oke. jawab itu bisa panjang. Jangan pertanyaannya ini guys. Jangan dong. Pertanyaannya put Miu bentuk apa ya? Ya aku nggak bisa jelasin tuh guys. Jangan dong, aku mau pelihara lion, Din, sebenarnya. Singa. Aku pengen banget tau, impian aku salah satunya itu, tapi kayak gak mungkin. Singa. Yakin dah. Tapi kayak gak mungkin, Nadine. Mungkinnya sih ada. Tapi apa? Maksudnya alasannya apa? Ya karena lucu aja, kayak nggak tahu, kayak aku ngeliatnya keren aja dia. Oh, tapi kamu kayak bersedia untuk memberikan dia makan sendiri gitu. Kamu yang kasih gitu. Kamu yang Iya, aku pengennya kayak gitu. berani tuh. Berani. Kenapa nggak berani kan? Kalau seharusnya kalau kita udah pelihara, Kalau dari bayi baik banget sih. kayak kasih susu sih dia jinak sama kita sih. Bener kan? Dia nganggap kita ibunya. Tapi tetap aja Citra. Apa? Tetap serem gak sih? Iya serem, tapi kayak ya lucu aja gitu, Din. Kayaknya bakal baik deh kalau misalkan
Dari Udah bayi kita ya. pelihara. Kayaknya ya, masih kayaknya. Tapi emang biasa binatang gitu kayak kayak kemarin aku ke yang tempat kapibara kan. Terus dia tuh ada rubah Hmm. fox. Nah, foxnya tuh nggak pernah menggigit ownernya sama sekali karena udah dianggap ibunya. Tuh Gara-gara dia kan. kasih susu. Tapi kapibara tuh galak apa enggak, Din? Ah, kalau kapibara sejujurnya tidak menggigit karena dia hewan dia hewan herbivora, dia makannya cuman sayur-sayuran. Jadi Iya dia sih. nggak aku pegang mulutnya aja sebenarnya nggak digigit. Oke. Tapi ya tetap aja serem ya. Tapi serem tuh kalau kita keinjek karena dia tuh kakinya kayak kaki gajah. Dia berat banget. Dia tuh Oh ya? beratnya 30 kilo. Jadi kamu bayangin 30 kilo jatuh di kakimu gitu. Aku kemarin keinjek terus aku teriak, aku kaget. Sakitnya nggak seberapa sih, tapi kayak kaget sih. Oke. Mereka berat. Seremnya apa ya? Seremnya mungkin kalau ngejar. Soalnya larinya kenceng katanya, larinya kenceng banget. Oh, tapi itu di mana deh kamu, Din? Kapibara itu? BSD. Oh, di BSD. Iya, waktu itu. Yuk. Iya, aku yang rubah belum tahu. Ayo, ayo. Kapan, Iya. kapan? Kapan ya? Desember tah? Iya langsung. Boleh. Pilih pelihara komodo apa ular kobra, Kak? Kamu pilih pelihara komodo apa ular kobra? Komodo. Sama aja lagi. Ah, sama aja lagi. Ular komodo. Komodo. Kamu lebih komodo, oke. Aku komodo. Iya. Kamu? Aku juga komodo sih. Tapi aku pengen banget coba pelihara ular kali ya. Ular aku cuma berani yang ball python karena dia makannya baby food. Iya Dia sih yang ya, nggak kobra juga. soalnya kalau misalkan komodo itu tuh belum tentu gitu loh kalau kena lidahnya. Kalau misalkan iya nggak sih? Kalau misalkan kobra kan dia apa dikit air kena kita langsung gitu loh guys. Benar, benar. Ada lagi nih, Din. Pilih pelihara semut rangrang apa kuda laut? Semut rangrang tuh apa ya? Jujur aku nggak tahu. Kayaknya semut merah deh kayaknya ya. Kuda laut dong. Kuda laut mah nggak serem guys. Iya ya, aku juga deh. Lucu-lucu. Kuda laut tuh Kalau semut ya kali kita digigit. iya. Semut tuh bukan untuk dipelihara sih kecuali kalian memang menjual semut. Benar. Tapi ada Nadine yang pelihara semut. Ya, ada yang pelihara semut. Dan itu Itu aneh. tapi biasanya yang pelihara semut pasti punya peliharaan reptil atau insek lain. Nggak mungkin dia cuma koleksi semut gitu loh. Benar-benar. Biasanya semutnya dipelihara buat ngasih makan ke binatang yang lain. Beruang laut. Beruang laut kayak gimana? Sedihnya semutnya. Kucing atau anjing? Anjing, aku nggak terlalu berani kucing. Kok nggak berani sih? Karena Apa? takut dicakar, takut digigit. Soalnya nggak bisa diprediksi gitu. Kalau misalkan anjing tuh bisa kita predik kapan dia mau gigit. Tapi ada aja Nadine. Yang nggak gigitan. Aku apa hari? Maksudnya apa ya? Kenapa? Apa katanya? Apa? Enggak nih. Tutur cepol. Aku asal aja ini guys. Cepol biasa. Kalian selalu berbeda pendapat ya? Nggak selalu. Iya. Guys, selalu berbeda pendapat guys. Itu preferensi. Tapi kalau pendapat tuh kita lebih sering sama. Coba kalian nanyanya yang kayak Ya, live coba kasih pertanyaan ke live kita yang questions kita gitu loh. Bukan yang kayak ini atau ini, this or that. Itu kan preferensi guys. Iya betul. Tapi kalau kalian nanya misalkan kayak red flag cewek ini. Nah, bisa jadi kita sama. Ya, pilih pelihara ikan teri apa belut? Aduh, dimakan aja gak sih guys? Pelihara gak sih guys?
Dilepasin aja kalau enggak guys, gak usah dipelihara. Bener-bener. Ikan teri apa belut, itu kan makanan ya guys. Iya. Kriteria cowok kalian. Oh ini, Hmm. iya boleh itu. Abis ini ada satu lagi. Citra dulu. Aku dulu. Iya. Pastinya baik. Kriteria tuh berarti cowoknya kan? Apa? Iya. Iya, kriteria tuh apa ya? Bedanya standar dan tipe dan kriteria tuh apa ya? Apa dari mana? Kriteria tuh kayaknya tipe deh. Hmm, Sambil aku taruh Mio karena dia udah tidur. Dia udah ngantuk. Citra yang menjawab dulu guys. ya udah aku tunggu Nadine dulu. Kriteria cowok. Dah, aku sudah balik. Terus dibalik. Apa? Ancit apa? Aku. Ganteng. Ganteng Ganteng, tuh. tinggi, berotot. Enggak sih. Apa? Enggak, aku tahu itu bukan tipe Citra sih. Oh iya. Kamu nggak harus berotot gitu nggak sih? Iya, yang sebenarnya aku lebih ke sifatnya kali ya, baik. Terus ya cukup salah satu cewek aja, nggak nyari, nggak haus validasi sama cewek lain. Tadi senyaman ya. 7, 100. 100 buat Citra. Terus apa ya, dewasa, terus smart. Nadine aja, Nadine lanjut Nadine. Aku kriteria. Kalau misalkan pengen idealis banget tuh, ya semua cewek sih pasti pengennya yang bisa bikin kita kayak princess. Treatnya ya, nge-treatnya. Yang princess treatment, tinggi, ganteng ya. Yang penting di mata kita cakep. Di mata orang lain yang harus cakep sih. Yang penting di mata kita cakep. Kalian kalau mau tanya idealis, yang penting bisa kerja, bisa nyari uang, bisa bikin kita bahagia, sayang sama keluarga kita. Banyak guys kalau idealis guys. Benar, sayang sama keluarga. Kriteria. Banyak. Makanya aku sebenarnya aku nggak terlalu ada kriteria gimana sih. Kenapa komenan kayak gini di aku sih guys? Harusnya di Nadine aja biar Nadine yang baca. Love language-nya apa, Din? Kamu katanya. Aku itu apa ya? Aku kayaknya aku sama Citra kayak sama deh. Kayak kita pernah ngomongin ini nggak, Cicit? Pernah. Pernah. Physical touch sama acts of service. Iya, tapi coba dari semua love language kamu urutin. Diurutin ya. Aku aduh aku semuanya sama sih. 250. Ya, semuanya sama sih, aku nggak bisa ngurutin banget ya. Apa ya? Aku membutuhkan paling butuh apa ya? Paling butuh adalah acts of service kali. Acts of service dulu. Makasih. Karena kan aku maunya princess treatment. Kedua apa ya? Apa? Kedua mungkin quality time. Karena aku nggak suka yang nonchalant, yang kayak cuek-cuek gitu. Aku nggak banget. Yang ketiga mungkin physical touch. Karena ya Citra tahu sih aku kalau misalkan duduk sebelah Citra pasti tangannya tak pegang. Terus empat sisa 2 ya. Aku kayaknya receiving gifts dulu baru words of affirmation. Ya, sama Din, sama. Apa? Jadi kamu pertamanya apa? Acts of service. Keduanya quality time. Ketiganya physical touch. Keempatnya receiving gifts. Kelima words of affirmation. Kalau aku yang pertama acts of service, kedua physical touch, ketiga quality time, keempat giving gift, baru Words. ya word affirmation. Cuman ketukar di 2 sama 3 yang physical touch sama quality time. Bener. Soalnya kalau words affirmation tuh aku susah. Aku kayak gak bisa. Kalau love language kan berarti kita bisa ngasih balik juga kan? Iya, sebenarnya kalau word affirmation, menurut aku, kalau aku sendiri, aku lebih ke gengsi aja sih. Sebenarnya ya biasa aja, harusnya nggak apa-apa. Tapi kadang aku juga gitu, cuman
Malu aja karena kita kan cewek ya, jadi kayak agak malu aja nggak sih? Soalnya tuh aku kalau misalkan kayak ngomong ke papi mamiku aja, itu kayak awkward gitu loh. Paham gak sih? Kayak aku ke orang tua tuh ngomong misalnya kayak ngomong yang sweet-sweet juga aneh gitu. Ya kan, Makanya nggak pernah menurut aku tiba-tiba kayak gitu. Tapi yang kayak semisalnya wajib kita, ada gitu. nah benar. Tapi semisalnya kita dapat word affirmation dari orang, kayak kita senang banget pastinya. Oke, tenang. Senang. Nah, tapi aku tuh bukan tipe yang misalkan orang kirim aku pujian-pujian, aku ingat, aku tuh enggak. Makanya aku tuh terakhir gitu loh. Iya. Mungkin karena aku udah di otak aku tuh mindsetku selama nggak ada bukti, kata-kata tuh kayak nggak bisa tak pegang gitu loh. Ya, Makanya betul betul kata-kata tuh benar. kayak penting gitu. Bener banget Nadine. Ini penautan. Apa sih hal yang bikin kamu dihargain? Gile, deep banget pertanyaannya. Ah, Apa ya? banyak sih guys. Dianggap Apa sih? dihargain tuh sebenarnya banyak banget menurut aku. Kayak hal itu tuh paling penting gak sih, punya pasangan tuh paling penting. Kayak gak usah sama orang lain tapi sama diri kita sendiri aja. Kayak Ngehargain ya? ya kayak kita gimana ke pasangan kita tuh, ya bentuk dihargainnya kayak gimana. Kayak Iya. dari kata-kata, misalkan kata-kata yang walaupun simple tapi gak nyakitin kayak gitu guys. Menurut aku Iya. dari situ sih. Setuju. Cit kalau diajak kenal cowok diselidikin dulu nggak ada cewek. Hah? Iya dong. Iya dong pastinya. Iya, ngehargain sih yang penting nggak kasar aja nggak sih? Aku Iya. baca Tapi kasar tuh banyak sebenarnya. Tapi Din, menurut aku kayak kata-kata yang gak kasar aja, kayak misalkan bisa nyakitin ya. iya itu aja udah gak ngehargain. Iya Kita sih. sekarang apa habis Din ada yang nanya, punya pasangan tapi gak publik, bagus apa enggak? Ada plus minus, tergantung kalian tuh maunya kayak gimana. Kalau menurut aku semua orang pasti nggak tahu sih, menurut aku mau public public kan, pertanyaan public sama private. Menurut aku dua-duanya punya kelebihan kekurangan. Pertama, kelebihan publik, kalian bebas, kalian bisa ngebucin terus dilatin orang, kalian bisa kayak show off dibucinin gitu loh, paham gak sih? Bener. Tapi kekurangannya, kalau misalkan orang jahat atau orang iri ngelihat kalian, bisa aja dia malah pengen ngerebut itu dari kalian. Apa yang kalian tunjukin bisa ada kemungkinan untuk direbut orang lain. Gak cuma soal kayak ginian, kayak misalkan banana thank you. Kayak misalkan kalian nunjukin plan kalian ke depannya kayak gimana. Bisa jadi orang yang jahat, orang yang iri bakal ngelakuin itu duluan sebelum kalian. Jadi kayak menurut aku minusnya di situ sih. Tapi plusnya itu juga. Terus apa ya? Kalau misalkan private plusnya ya itu orang nggak bisa ngeganggu kalian, soalnya mereka nggak bisa merusak apa yang kalian miliki karena mereka nggak tahu itu ada, paham sih? Mereka nggak bisa dari kalian. Tapi ya balik lagi ke orangnya sih. Kalau misalnya Balik kalian lagi sih guys, kalian mau punya hubungan yang kayak gimana menurut aku. Selagi kalian percaya pasangan kalian, ya udah jalanin aja. Mau publik atau enggak tuh sebenarnya kayak ya udah itu nggak perlu harus atau gimana juga gak sih? Soalnya kayak banyak juga yang publik tapi ternyata ujung-ujungnya kan gak setia atau sama orang lain gimana gitu. Kayak gitu guys. Cinta deh. jadinya kalau misalkan kita punya pasangan maunya public atau private, kamu pengennya public atau private? Aku sebenarnya kalau aku pengennya publik tapi
kayak mungkin apa ya, nggak tahu sih Din, kayak karena kan aku pernah ya, jadi Tidak merasakan kalau misalkan publik kayak apa ya? kayak harus banget gitu loh, enggak, karena menurut aku kayak pasangan tuh sebenarnya nggak perlu ditutup-tutupin, ya nggak sih, tapi Setuju. kayak ada waktunya dimana orang-orang tuh tahu gitu. Setuju, setuju. Nggak tahu, Citra speechless. aku nggak tahu sih Din, aku takut. Soalnya kayak kalian tuh kalau sadar banyak juga loh hubungan di luar sana yang mereka tuh publik tapi ternyata hubungannya tuh nggak bener. Mm-mm. Jadi kayak Terus banyak kan maksudnya kasihan, soalnya kasihan ceweknya jadi malu kan. Terus bener kayak, banget Din, bener banget. Jadi kayak ya nggak penting juga. Tapi kalau aku sebenarnya pengennya publik guys, karena pasangan tuh nggak perlu ditutup-tutupin juga. itu gak. Cuman lebih ke nunggu waktu aja nggak sih kalau pasangan. Lagian publik sama enggak tuh sebenarnya menurut aku sama aja, karena orang-orang sekitar yang kita dekat tuh pasti tahu kan. Yes. Cukup Kok aku bilang inaktif? Aku mana inaktif? Aku bengong doang TikTok. Nah udah. cheat hubungan yang posesif wajar gak? Enggak, menurut aku. Karena kalau posesif tuh lebih ke gak percaya sih sama pasangan. Kamu Din? Posesif. Apa pertanyaannya? Iya, kayak menurut kamu punya hubungan yang posesif tuh wajar apa enggak? Aduh, aja nggak ya posesif? Posesif tuh kayak apa? Maksudnya kayak apa yang bisa dikatakan sebagai posesif? Ya mungkin posesif susah ya, aku juga bingung. Nah, kan? Maksudnya tiap orang tuh tingkat posesifnya tuh beda gitu nggak sih guys? Soalnya beberapa temen tuh ada yang sukanya di Posesifin. terus ada juga beberapa yang sukanya nggak diposesifin sama sekali, yang kayak dibiarkan bebas. Jadi sebenarnya menurut aku preferensi tergantung kalian bicarainnya kayak gimana, persetujuan di awalnya kayak gimana. Bener. Kalau aku gitu sih. Iya, balik lagi sih guys, menurut kalian posesif tuh kayak gimana? Lebih prefer diposesifin atau tidak, aku masih berpikir kalian harus ngomongin gak sih supaya kalian bisa Makanya tahu mau diapain. better kalau mau punya hubungan tuh kita ngomong dulu kayak sebanyak-banyak mungkin, karena kayak pas kita udah jalanin buat pacaran tuh kita nggak akan kaget, menurut aku kayak gitu. Makanya pentingnya komunikasi itu kayak gitu guys, Kelas Citra. karena saya anak komunikasi nih. Contoh lagi balik ya. Kalian suka gunung apa laut? Suka apa, gunung apa laut? Aku gunung. Aku juga gunung karena aku nggak suka panas. Tapi sebenarnya Kalau foto laut juga bagus. iya, laut juga bagus. Gunung kan. Soalnya kalau misalkan gunung tuh guys, dia tuh kita nggak mungkin bau asin, nggak mungkin keringetan. Kalau laut kalian baru di sana 5 menit kalian udah keringetan, kalian udah gerah mau mandi guys. Iya, bener. Suka mendaki. Katanya hubungan yang sehat menurut kalian apa? Citra dulu. Aku dulu. Pikir dulu. Hubungan yang sehat. Banyak sebenarnya. Tapi simpelnya kita harus punya rasa sayang, rasa cinta tuh yang setara. Kayak kita harus saling percaya satu sama lain. Terus Kenapa nggak ambil psikologi aja sih, Cit? apa? Kenapa nggak ambil psikologi aja sih, Cit? Kamu cocok psikologi loh. Lanjut. Terus tadi tuh kan pertama cinta yang setara, saling percaya. Terus yang ketiga itu tuh saling menghargai, dan kita harus tahu cara pasangan kita tuh mau di-treat kayak gimana, dan sebaliknya juga kita gitu. Jadi itu bakal meminimalisir apa ya,
problem dalam hubungan itu guys. Terus kayak kalian dari awal tuh udah harus tahu punya pasangan tuh maunya serius atau enggak, karena kayak misalnya emang nggak mau serius, ya udah ngomong aja dari awal. Terus kalau misalkan udah emang mau serius, ya ngomong juga. Jadi kayak udah tau lah niat pacarannya ujungnya tuh apa gitu. Menurut aku kayak gitu sih. Tadi pertanyaan apa? Yang sehat kayak apa ya? Iya. Yang penting saling menghargai. Terus harus tetap punya tingkat kemanusiaan yang tinggi. Apalagi kalau sama orang terdekat, sama orang tua, sama pasangan, sama adik kakak. Sama apa lagi yang sehat? Sebenarnya semua, kalau mau maintain hubungan sama siapapun, syarat biar sehat sih itu doang sih guys, kayak saling menghargai. Terus kalian harus jujur sama diri sendiri, nggak boleh denial. Kalau salah ya kita salah. Benar. Jangan kayak misalnya misalkan kita kayak di kayak yuk salah loh gini-gini, misalkan ya nggak harus pasangan, misalnya papa mama kita ngingetin salah ya kita tapi tetap ngotot enggak gitu, kita nggak introspeksi ya lama-lama jadi toksik juga gara-gara kita jatuhnya kayak denial. Benar. Ada lagi Din pertanyaan. Kak, kalau hubungan beda agama serius apa enggak katanya? Menurut kamu apa Din? Aku sih apa ya jawabannya, serius atau enggak? Bisa serius karena aku menjadi saksi banyak orang yang berbeda agama, karena beberapa tante aku nikahnya beda agama dan mereka serius dan mereka nggak sampai pindah agama ya guys, jadi mereka tetap dalam agamanya masing-masing dan anak-anaknya dibebaskan mau ikut mama atau papa, tapi ada yang beberapa juga ikut mama gitu, banyak kan ikut mama sih soalnya kan papa biasa kerja jadi banyak kan waktu mama punya waktu, jadi mereka yang lebih kayak bisa bawa anaknya ke tempat ibadah. Jadi menurut aku prinsip sih, yang penting kalian punya pendirian. Kalau agama tuh tidak akan menentukan seserius apa, kecuali ada halangan dari keluarga atau dari orang tua. Nah itu baru harus kalian pertimbangkan. Benar. Aku soalnya ada tanteku tuh apa ya, kalau nggak salah Katolik Muslim. Oh ya, terus? Soalnya di sini dia komen beda agamanya Kristen, Katolik, Buddha, di luar itu kalian jangan ngarap. Tapi masalahnya tuh tante aku tuh ada yang Muslim dan Katolik dan langgeng sampai sekarang. Tapi anak-anaknya setahu aku tuh ikut Muslim tuh siapa ya, mama atau papanya? Lupa deh. Cuman mereka ya bijak dalam mengajarkan anak-anaknya sih menurut aku. Jadi mereka punya pendirian bahwa agama tidak akan mengganggu apa yang telah mereka jalani. Apa yang mereka jalani juga tidak akan mengganggu agama mereka. Dan untungnya mereka dikasih orang tua yang support, bukan yang malah ngekang, yang malah kayak melarang tanpa alasan yang jelas. Cuman kalau misalkan orang tua kalian nggak bisa nyetujuin itu, menurut aku tetap lebih dengar orang tua sih. Soalnya meskipun yang ngelahirin kalian ya orang tua kalian, mau seburuk apapun mereka nge-treat kita, atau misalnya seburuk apapun mereka menjadi orang tua, tapi mereka masih belajar juga kayak iya sih, aku juga bisa kok guys, gak ada yang gak mungkin. Semua agama tuh baik. Apa tuh kode tah? Hah? Aku juga bisa guys. Maksud aku aku shock. Ralat guys, itu ralat. Bukan kayak gitu, maksud aku menurut aku tuh bisa kok gitu loh, bukan ya, aku. Kamu nih loh. Aku merevisi supaya Citra gak digoreng di klip-klip. Aku juga gak ingat aku ngomong kayak gitu, sorry ya. Aku yang shock. Tapi kamu tahu gak sih, Din? Enggak ya? Tahu apa? Enggak, kita belum ketemu sih. Gitu ya. Tapi harusnya kalau orang tuamu pengennya seagama gak sih? Ya iyalah, pasti semua orang tua pasti pengennya kayak gitu, Din. Pasti mama papamu juga dong, mami papimu.
Tapi mami papiku tuh kayaknya, aku nggak yakin 100%, tapi kayaknya mereka tuh lebih permasalahin kalau beda budaya. Misalkan kayak aku sama bule gitu, yang beda banget culture-nya. Mereka nggak, banyak teman-temanku juga nggak dibolehinnya sama bule gitu. Soalnya, saya kita Asia kan. Budaya Cina sama budaya bule apa ya? Amerika tuh beda banget guys. Itu bedanya 100 180 derajat ya, iya 180 derajat. Jadi mami papiku tuh lebih mempermasalahkan kalau beda budaya dan beda tradisi karena repot. Takutnya kalau misalkan aku keikut ke bule-bulean, aku nggak bakal bisa ngelanjutin tradisiku yang ada. Terus kan kalau kita yang nikah, mereka juga punya tradisi sendiri nggak sih? Jadi mendingan sesama Indonesia, jadi nggak beda jauh-jauh banget. Sesama Asia lah, nggak nggak sampai kayak beda benua gitu loh guys maksudnya. Iya sih, benar juga. Lebih penting dicintain apa mencintai katanya. Aduh, dua-duanya sih aku guys. Dua-duanya aku juga guys. Gak sih, aku tidak akan memilih satu sih guys. Ucapan adalah doa. Aku pengennya dua-duanya, tidak pengen salah satu aja. Kalau Kalau diselingkuhin gimana Cip? amit-amit, nggak mungkin, nggak boleh. Gak boleh guys, jangan sampai. Iya, tuh. Tadi ada pertanyaan seru apa ya? Tapi kok aku lupa ya. Oh, ada nanya kalau dapat bule gimana tuh? Kamu kalau misalkan kayak fisik ada tipe nggak yang kayak bule, Asian, Cindo, Korea, Jepang, Arab, gitu-gitu ada nggak? Nggak. Sebenarnya nggak ada. Aku Oh nggak nggak ada. ada. Aku Tapi nggak ada. kamu nggak ada masalah kalau misalkan dapetnya misalkan bule gitu. Nggak ada. Tapi yang penting aku balik lagi ke sifatnya Din. Karena kan kita pacaran sama orangnya ya. Jadi kalau misalkan cuma mikirin tampangnya doang, buat apa Din? Menurut Yes. aku gitu. Kayak kita pacaran sama orangnya, ganteng banget nih. Tapi sifatnya nggak banget, ngapain? Karena kan kita hidup sematinya sama dia ya. Jadi ngapain? Oh, Sikra. Kata-kata hari ini. Ya sih, bener juga sih. Soalnya sebenarnya bule bule adalah tipeku pas aku masih SD. Sekarang udah enggak. Dulu artis-artis yang aku suka tuh bule, guys. Aku dulu sukanya yang kayak Captain America, yang kayak Justin Bieber, Zayn Malik. Cuma sekarang aku udah nggak suka. Aku lebih suka yang Asia, yang kayak Lagian juga, K-pop iya. gitu loh. Tapi sebenarnya menurut aku dapet pasangan yang tipe kita banget tuh bonus gak sih? Sisanya kan kayak ya balik lagi ke sifatnya. Aku percaya banget sama ini, Cid. Kayak di dunia ini orang tuh tidak ada yang sempurna. Jadi kalau misalkan aku pengennya yang ganteng, pinter, dewasa, tinggi, bisa kerja, itu kayak takutnya kekurangannya di hal yang aku nggak bisa terima gitu loh. Bener, Jadi bener. aku sekarang kayak aku akan memikirkan lebih ke yang kayak apa kekurangan nih orang dan apakah aku bisa menerima kekurangan itu. Kalau enggak ya udah. Kalau misalkan bisa baru dipikirkan kembali kayak gitu. Aku sih kayaknya nggak bakalan utamain ganteng sih guys. Iya. Tahu gak Terus sih, tapi di komen aku, di komen aku pada gak percaya, Din. Pada kayak pret-pret. Bohong, terus bullshit. guys, soalnya serem guys kalau misalkan orang tuh udah cakep, udah semuanya lengkap, takutnya tuh kayak kekurangannya tuh di sisi yang kita nggak pengen. Cuman kalau misalkan dia kekurangannya di kayak mungkin fisik, mungkin dia nggak berotot, mungkin dia kayak lebih berisik, terus mungkin dia pernah nggak naik kelas. Ya udahlah, itu kekurangan yang nggak semua orang bisa terima, tapi menurut aku, I think itu kayak menurut aku sih itu kekurangan yang masih wajar menurut aku. Jangan sampai kekurangannya tuh yang kayak kasar gitu. Aku nggak akan menyen. Iya, iya, iya. Itu sifat orang sih, karakter. Iya. Aji apa ya? Dia 10/10 tapi tiap 10 menit dia kayang. Maksud. Jangan dong, jangan kayang guys.
Ada yang nanya gini, Din. Apa? Hal yang bikin yakin sama pasangan tuh apa? Aku harus mikir kamu dulu. Apa ya yang bikin? Hal yang bikin yakin. Buat aku, kalau aku ya, satu Tambah dark pemikiran. aku mau apa? Kalau aku sendiri satu pemikiran. Kayak sependapat aja. Terus kayak tahu kita sama-sama apa sih kayak nge-treatnya tuh kayak gimana. Sebenarnya banyak sih guys, kalau yakin jadi pasangan tuh banyak banget. Jujur aku keinginan. Kayaknya aku bakalan yakin 100% kalau misalnya aku sampai sudah menerima di lamar. Itu baru aku yakin 100%. Kalau misalkan Oh, pasangan aku sehidup. Pasangan iya, sehidup. tiba-tiba dilamar terus mamiku setuju, papiku setuju, aku setuju, baru itu aku yakin 100%. Karena Benar. berarti aku ada alasan kenapa aku menerima proposal itu. Ya nggak sih? Terus, Iya sih. Kalau misalkan pasangan buat serius sih masih banyak banget guys, lama banget. banyak sih sebenarnya yang sebenarnya menurut aku Tapi bener sih Din, tapi bener sih. Kita bisa serius sama pasangan kita, bukan serius sih, kayak kalau kita yakin. udah say yes gitu nggak sih selama Iya, kita belum yakin. serius itu berarti belum yakin. Bener, kalau udah yakin tuh, kalau kita udah dilamar, itu bener sih, bener sih. Iya. Bener. Tapi kenapa dari tadi bahasnya pasangan ya Din, kita topiknya Iya, hari yang ini? lain dong guys. Yang lain. Gue pikir hari ini udah pasangan banget ya. Kalau mamimu maksa, mami kita kayak nggak mungkin maksa nggak sih? Aku sih nggak pernah dipaksa. Nggak kalau dipaksa untuk menerima cowok. Nggak sih, babiku nggak akan memaksa aku sih. Kan yang jalanin Maksudnya kayak dijodohin gitu. kayak maksa buat harus sama orang ini ya gitu. Ah, sumpah komenannya kenapa ya? Bahas konspirasi datar aja. Cinta yang kalian impikan kayak gimana? Apa-apa? Cinta yang kalian impikan kayak gimana? Wah, ini gampang nih jawabnya nih guys. Gimana tuh? Karena kan yang diimpikan guys. Aku banyak yang diimpikan gak sih? Yang aku impikan banyak. Cinta yang aku impikan adalah memiliki keluarga sendiri yang aku bangun dengan penuh cinta, penuh kebahagiaan, sangat berkecukupan, bahkan lebih. eh mau jalan-jalan bisa, mau senang-senang langsung bisa, mau apapun bisa bantu orang juga. Terus yang gak mungkin dicuekin, terus dipeduliin, diprioritasin. Banyak maunya sih aku guys. Banyak ngomong. Kalian kalian bertanya, kita menjawab. Benar, kita hanya menjawab. Nadi sama Citra tingginya berapa? Nadine lebih tinggi deh. Aku cuma 165. Aku 168. Nadine tinggi guys. Mana bisa sesempurna itu, ya didoakan aja supaya bisa sesempurna menurut kehendaknya lah. Impikan kan guys, kan kalian nanya yang diimpikan, pasti impian tuh pengen pasti bagus-bagus semua nggak sih guys? Gak mungkin aku ngimpinya yang nggak bagus. Benar guys, kan kalian nanya kan Iya, apa yang diimpikan, bukan yang kayak kira-kira apa saja yang bisa possible banget gitu. Kan pertanyaan yang diimpikan. Nadine, aku udahan dulu ya live-nya. Oke. Bye-bye. Bye-bye. Thank you guys yang udah nonton. Anjir. Bye-bye. Bye-bye Nadine. Hi guys, I'm back with myself.
Apakah pertanyaan-pertanyaannya menjawab, guys? Ada salam dari Briel Surabaya. Briel? Hai Briel. Nonton Dear X ya? Bagus banget. Aku suka banget Dear X. Dear X adalah drama Korea terjenius tahun ini karena bahkan aku yang nontonnya aja ikutan kayak sesek gitu loh guys. Aku ikutan kayak pusing. Aku tuh selama 2 hari ya, 2 hari apa 3 hari sampai hari ini guys. Kalian tahu apa yang terjadi kepada aku hari ini? Jadi aku saking gak tau ya, mungkin karena drakornya juga, jadi kayak fokusnya tuh agak-agak buram gitu loh guys. Karena deep banget. Leo, thank you. Karena tuh drakornya tuh kayak rumit. Aku kayak agak kurang fokus gitu loh. Aku bahkan bisa lupa aku taruh HP di mana. Tadi kayak aku diingetin apa, aku sama sekali nggak mendengar. Dan tragedi hari ini adalah tadi aku jalan kan mau ke gereja. Terus tuh kalian tahu gak sih kayak mobil yang buat bayar tiket itu kan ada palang gini kan. Dadaku kena palangnya guys, jadi dadaku kayak sakit, kayak pentok, dan aku teriak di tempat karena sakit banget guys. Itu nggak bercanda guys, itu sakit banget. Dan aku sekarang kalau misalkan aku lagi kaget itu tuh agak nyeri gitu. Jadi doakan tidak apa-apa ya guys. Karena aku jalannya terlalu tengah dan aku tidak melihat palang itu nutup gitu loh guys. Jadi doakanlah semoga aku baik-baik saja. Lagi mikirin apa, Din? Aku tuh lagi, mungkin karena justru itu, kayaknya gara-gara drama Koreanya atau gimana. Kan baru selesai kan, aku baru tamatin kan guys. Kita sambil cas because the battery is low but. Jadi aku kayak agak semi bengong gitu guys. Karena aku pikirannya mungkin selama nonton itu penuh kan. Jadi pikirannya agak-agak perlu istirahat. Terus gitulah, aku jalan bawa Miu, untung Miu nggak kena, tapi yang kena dadaku ini di atas sini guys. Jadi kalau ditekan sakit, tapi lucunya tuh nggak biru, jadi aku kayak bingung gitu sakit itu karena apa ya. Tapi kepentok, jadi wajarnya biru tapi nggak biru, tapi sakit kepentok, sakit banget guys. Pantas merah ya, mungkin karena itu juga ya. Iya sih agak merah sih, tapi aku nggak demam, nggak apa sih. Kayak kena palang jatuh cinta. All apprentice, bukan waktunya untuk menggombal. Apa perlu cek ke dokter? Harusnya enggak sih, aku tidak mau ke dokter, aku nggak suka ke dokter guys. Kalau nafasnya segitu nggak Din? Ya lebih, ya mungkin suges aja, tapi pasti ada lebih sesek daripada biasanya. Soalnya kan sakit kan, nahan sakit guys. Happy weekend. Besok aku pengen bikin video, semoga keburu ya guys. Karena besok juga aku pengen baking. Stay tune hasil bakingnya. Aku pengen belajar membuat sesuatu. Kapan konser lagi? Yang pasti bulan Februari bakal ada, jadi kalian make sure to save the date. Live cosplay Hello Kitty kapan? Antara tanggal 8 atau tanggal 9 guys. Aku sih tinggal menunggu bajunya datang. Go Nadine go. Go. Watch me go. Ini N buat Nadine.
Sebenarnya nama kokoku juga kokoku juga NC. Kan kakak pertamaku namanya Nathan. Koko keduaku namanya Nicola. N juga. Terus aku anak terakhir namanya Nadine. Konbanwa. Kuku kakiku kakekku bikin kue Natal kah? Aku tuh pengen banget belajar bikin gingerbread house, guys, but I guess it's hard. I'm always waiting for your new song. Stay tuned, guys, because I'll be working on it and I am really hoping that you guys like it. Ta-da-ta-da-ta, watch me go. Pasti kau sering gosip sama Citra ya, Din? Enggak, kita hanya mengungkapkan fakta. Kita hanya bercerita dan mencurahkan isi hati, bukan menggosip. Tapi kalau dipikir-pikir, aku sama Citra tuh jarang sih, kayaknya enggak sih. Kita bukan tipe yang kayak ngomongin orang. Kita lebih ke memberitahukan apa yang terjadi di kehidupan kita, hal-hal seru dan menarik yang terjadi dan yang harus kita berdua tahu gitu, guys. Kita jarang sih ngomongin orang. Mungkin pernah, tapi kayak aku lupa. Tapi konotasinya pasti juga bukan ngomong di belakang atau ngomong jelek, itu enggak. Mungkin kayak kemarin aku ketemu ini gitu-gitu. Cuma banyak kan sih kita nyeritain, misalnya Citra di kampus atau aku di kampus ketemu sama temennya Citra gitu-gitu. Lebih kayak gitu sih, guys. Kita gak terlalu sering gosip kalau ketemu, karena bingung juga ya kalau mau gosipin apa, guys. Karena aku tidak terlalu mengikuti informasi luar. Jadi yang menceritakan ya kita nyeritain yang terjadi di kehidupan kita aja. Kak, belum tidur belum? Pernah konser di luar pulau gak, Din? Belum deh, guys. Kayak Singapore gitu belum pernah. Aku selalu di Jakarta konser. Iya, aku kampus Kemanggisan. Hai, ke Blok M, Din. Sebenarnya kemarin tuh hampir acaranya Aikuti di Blok M, guys, tapi tidak jadi. Dan kemarin yang pas aku bilang aku ada meeting sama timku, depannya itu Blok M Mall, guys, mall yang Blok M Plaza itu. Semangat terus, terima kasih. Kapan lanjutin tes IQ-nya, Din? Kapan? Hai, jurusanku psikologi. Main Fish It. Aku tuh main Fish It, guys, tapi aku kayak gak terlalu paham serunya. Aku gak dapet serunya. Kalau nggak bisa, oh iya, kalau misalkan emang kita bisa membantu teman-temannya di Sumatera, ayo kita bantu, guys. Aku sebenarnya kabarnya ada sih yang kayak membantu open donation buat dikirim ke Sumatera, tapi aku kayaknya tidak akan me-live itu gitu deh, karena ya mungkin bukan buat sekarang aja. Sekarang aku cukup membantu dari sebisaku aja. Jadi kalau misalkan kalian lihat ada yang live, ya kalian bisa lewat mereka. Kalau kalian nggak tahu caranya kirim ke link donationnya gitu. Nextnya aja, iya. Betul. Soalnya aku sekarang ini belum bisa memberikan support dalam bentuk fisik secara langsung gitu loh, guys. Sedangkan kan kalau misalkan uang di otak aku, di pikiran aku adalah kalau misalkan uang bentuknya cuman aku perlu, misalkan kalian ngasih ke aku, terus aku jadi perantara buat dikirim lagi, didonasiin ke website, kalian tuh bisa ngelakuin sendiri, gak perlu lewat aku. Makanya aku belum mau bikin kayak gitu. Aku pengennya kalau misalkan bikin kayak gitu emang bentuk donasi yang membantu, aku tuh pengen banget bisa langsung turun tangan.
Kalau misalkan aku belum bisa turun tangan langsung, misalkan datang ke lapangan, atau aku kasihnya dalam bentuk produk dan aku bisa bener-bener kasih efeknya, baru aku mau guys. Pras, thank you. Kalau misalkan aku belum bisa, aku nggak enak hati, karena apa gunanya aku guys. Kalian bisa tinggal kirim ke link donationnya aja. Soalnya kalau misalkan streamer lain, mungkin viewers mereka kan banyak banget, jadi mereka sangat membantu bagi orang-orang yang gak bisa kirim ke website. Nah, tapi mungkin kalau misalkan yang nonton streamku kan mungkin gak sebanyak mereka. Jadi daripada aku membuka open donationnya, mending aku kasih tutorial aja, tutorial cara memberikan donasi ke websitenya, ke aplikasinya. Ya karena itu aku pengennya tuh aku bisa bener-bener yang kayak ngasih dampak, yang kayak benar-benar bisa langsung ke sana, langsung Sumateranya, atau aku bener-bener nyiapin bangunin apa, bangun rumahnya lah, bangun sekolahnya. Aku pengennya begitu, dan itu kan membutuhkan tim juga secara real ya. Kayak lebih ngebekas di hati aja sih. Kalau misalkan aku jadi perantara, aku kurang serak aja. Maksudnya bagi akunya, aku nggak terlalu, menurut aku nggak bisa memberikan dampak yang besar kalau misalkan akunya cuman jadi perantara gitu loh. Jadi daripada aku menjadi perantara doang, kayak ibaratnya kayak screenshot, ibaratnya kayak aku ya gitu guys, aku mendingan ngajarin kalian at least gerak. Kan kalau misalkan aku donasi, aku bantu orang, aku nggak perlu ngumbar-ngumbar ke sosial media guys. Maybe ada satu stream yang hasilnya buat didonasiin dan jadi nyanyi kayak biasa atau stream biasa. Iya, itu juga bisa sih. Cuma kita pikirkan nanti ya. Iya, gerak juga gak perlu dipublish guys. Iya, udah cukup sampai situ. Aku tidak perlu menambah-nambah. Pokoknya intinya, aku melakukan apa, aku melakukan hal baik, itu gak akan sering-sering aku umbar. Aku gak mungkin kedepannya aku akan membangun foundation or apa ya, aku tidak akan ada yang tahu. Tapi selama ini, apapun yang telah aku lakukan, apapun yang telah aku gerakan, aku lakukan untuk membantu atau untuk menjadi berkat, yang gak pernah aku umbarin guys. Karena buat apa? Maksudnya buat apa? Pertanyaan aku cuma satu, buat apa guys aku umbarin? Iya, kecuali kita umbar kalau memang perlu banyak bantuan, gak apa-apa menurutku. Setuju. Kalau misalkan emang kasusnya aku punya foundation, aku punya organisasi, ya wajar untuk aku umbarkan. Tapi kan posisinya di sini aku belum punya tim yang bisa membantu aku untuk berdampak langsung, memberikan thank you Christian, dampak secara fisik lah, secara bangunan materi yang kayak produk gitu. Dan aku nggak bisa ya gitu. Jadi ya aku gerak sebisa aku guys, sesuai dengan apa yang bisa aku berikan, sesuai dengan apa yang aku bisa kasih. Dan karena bentuknya pribadi, buat apa aku umbar? Maksudnya kalau misalkan mikirnya buat dilihat orang, kayak oh ya buktinya nih Nadine udah bantuin ini nih, kayak gitu-gitu, menurut aku kayak buat apa? Toh yang penting adalah bukan siapa yang membantu. Dimana-mana tuh yang diingat bukan siapa yang membantunya guys. Buat apa? Ngapain inget siapa yang ngebantu, siapa yang ngasih uang, siapa yang ngasih gini. Tapi yang diingat adalah seberapa susah badai yang mereka lewati, dan seberapa baik, seberapa seberapa banyak orang baik yang membantu mereka sampai bisa akhirnya melewati itu terus dapat gini. Kan nggak mungkin yang diingat siapa aja yang ngasih guys.
Kalian kalau misalkan nanya, misalkan dulu ada tsunami juga kan, kalian kan pasti ingatnya tsunami-nya. Terus gimana caranya orang, kalian ngeliat di berita kan kalian ingetnya cara mereka repairnya gimana, bukannya siapa yang donasi paling banyak. Terus mestinya kalau misalkan dipikir-pikir, kita ngapain show off juga ke orang kalau misalkan kitanya cuman buat validasi, kecuali memang kita bentuk kontennya seperti itu ya sok, kita terserah ya, bebas. Kalau misalkan memang kita tujuannya adalah untuk mengajak orang, tapi aku tidak memposisikan diriku sebagai itu, kan aku fokusnya nyanyi. Jadi ya biarkan apa kayak bentuk lain yang aku lakukan yang nggak aku umbar kayak gitu. Aku nggak ngelarang sih guys, kalau misalkan orang bagi-bagi terus direkam ya nggak apa-apa, cuman ya nggak, aku belum mau aja, aku nggak untuk sekarang, aku belum bukanlah untuk apa ya, untuk menjadi penggerak secara dekat, karena aku sadar apa ya, kayak resource aku tuh belum secukup dan sebanyak itu untuk sampai bisa terjun ke lapangan. Terus kan fokus aku kan, karir aku kan, aku pengen fokusnya di musik, ke nyanyi. Jadi kalau misalkan aku pengen bantu ya aku belum umbar sih. Kenapa kok merah-merah di nahan bersin? Ini kulitnya sensitif ya? Iya, kulitku tuh sensitif, makanya skincare tuh aku nggak bisa pakai banyak-banyak guys. Kenapa kulitnya jadi merah? Enggak sih, tadi aku terharu dikit. Soalnya kasihan. Kayak sedih. Betul guys, setiap orang tuh punya bagiannya masing-masing. Muka aku tuh gampang banget merah ya, ketahuan ya kalau aku lagi kayak terharu atau apa tuh kelihatan. Sebel ya. Suka Chewy Twice gak? Suka. Mirip Ahyeon. Enggak guys, Ahyeon tuh matanya gede, matanya bulat, aku tuh matanya nggak ada lipetannya. Ketahuan. Iya lagi, aku nggak bisa ngumpetin lagi. Belum nyanyi hari ini, mau nyanyi apa guys? Malu ya kak, ya malu lah guys. Siapa yang gak malu, mukanya kelihatan merah. But what do you guys want me to sing? What should we sing ya? Terima kasih. Kuliah penting gak? Tergantung kalian ke depannya mau jadi apa. Menurut aku sekolah penting, tapi kalau misalkan kuliah opsional. Kenapa? Karena kalau misalkan sekolah sampai umur 17 tahun tuh kita masih masa pertumbuhan, dan itu adalah masa puber, dimana kita bisa jadi masa-masa rebelnya gitu loh, masa-masa bandelnya. Dan kalau misalkan kita pas masa-masa bandel kita malah sebebas itu dan kita tidak teratur, kita nggak sekolah, kita nggak bisa tahu apa yang baik dan buruk, itu akan membentuk kita menjadi pribadi yang kurang dewasa dan kurang bisa bersikap secara bijak dalam lingkungan sosial.
Tapi kalau misalkan kuliah itu kan kita udah ke jenjang yang lebih dewasa. Jadi seharusnya apa yang kita pelajari saat SMA, saat SMP tuh udah kebawa, udah menjadi kebiasaan, udah menjadi habit, dan akhirnya kuliah menjadi apa ya? Kuliah menjadi kayak akademik yang berlanjut aja. Cuman masalah gini guys, cuman kalau di kuliah itu aku sendiri tidak terlalu merasakan banyak dampak dari hasil bersosialisasi atau ajarannya ke kepribadian kita. Yang membentuk kepribadian kita itu masa-masa sekolah. Nggak tahu ya, mungkin tiap orang beda ya, tapi kalau menurut aku gitu. Kuliah, kalau misalkan kalian ikut UKM mungkin akan berdampak, tapi masa aku nggak ikut UKM. Jadi menurut aku lebih berdampak masa-masa sekolah kepada kepribadian aku daripada aku. Mimin Dewa, makasih. Ini siapa sih yang komen begini? Mute, block. Udah tak block guys. Menurut aku lebih penting masa sekolah dibandingkan kuliah dalam membentuk kepribadian kita kayak gitu. Ya alasan aku itu tadi sih, gara-gara emang kuliah itu not only academic. I didn't say that kuliah is only for academic, but what I'm saying is school life shapes our personality more and attitude more than uni. Thanks Leonard. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya kamu mau kuliah apa enggak ya tergantung sih kamu mau jadi apa. Ya penting ya kalau misalkan kalian nanti pengen kerja yang memerlukan data-data, perlu kalau misalkan penting kalau misalkan kalian mau kerja sama orang. Tapi kalau misalkan kalian kerjanya udah disediakan, ibaratnya kalian pewaris atau ibaratnya kalian udah kerja sejak sekolah, ya kalau emang pengen masuk kerja nggak apa-apa, nggak usah kuliah. Tapi kalau misalkan belum ada kayak backup plan-nya, mendingan kuliah gitu. Jatuh. Boleh kerja sama Nadine nggak? Boleh. Nanti ya guys, doakan aku bisa menyediakan banyak lapangan kerja. Keisha. Hai Ko Daniel. OMG, sudah lama kita tidak bertemu. Udahan live-nya sama Citra udah bobo guys. Citra tadi udah selesai. Sebenarnya kuliah bisa bangun wawasan juga, karena pekerjaan juga sering gak sesuai dengan jurusan kuliah. Iya sih, setuju. Tapi makanya tergantung. Ini siapa sih? Akunnya blok banget ini yang nge-spam begini. Udah tak blok lagi guys. Jujur aku jarang pakai sunscreen sih. Momotnya lagi sibuk, gak apa-apa, gue lagi live ya. Citra abis bikin TikTok Din. Iya, tadi Citra udah guys, udah malam mungkin. Ya udah kalau gitu aku juga udah guys. Sudah malam. Miu juga sudah bobo. Saya bisa jadi sekretaris, chauffeur, bodyguard 24/7. Let's see later ya. Sudah lapangan pekerjaannya di otakku sih bukan itu sih guys. Tapi udah, let's see. Let's try make it work. Okay guys. Thank you semuanya yang sudah nonton. Good night. Jangan lupa untuk tidur teman-teman. Thank you Leo. Aduh, pilek.